Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika secara meeting pada hari ini. Ya, dan selamat menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan yang hari ini sudah 15 hari ya, yang ke-15. Semoga bisa selesai sampai akhir bulan Ramadan. Ya, di sini saya akan membicarakan pembiasan, kita baca ya, pembiasan pada alat optik pada dua lensa. Alat optik pada dua lensa itu mikroskop dan teropong yang akan kita bicarakan pada saat ini. Dan sebelum kita bicarakan itu, saya akan membahas soal kemarin, tugas kemarin untuk alat optik untuk satu lensa. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan lakukan absensi dulu. Ya. Ini saya ada 2 masuk. Berarti kalau 15, itu 13 siswa yang ikut. Ya. Untuk kelas MIPA 4 ini keaktifannya paling kecil dan pengumpulan tugas juga kecil. Tolong hal itu untuk teman-temannya untuk segera mengumpulkan tugas supaya nanti mengisi rapatnya tidak ada persoalan. Ya. Sebelum pembicaraan masalah mikroskop, kita akan bicarakan ulang lagi masalah loop. Ya. Loop ini akan kita bahas soal nomor 5. Ya. Ya. Supaya nanti gampang karena mikroskop itu ada lensa objektif dan lensa okuler. Dan lensa okulernya itu loop. Untuk teropong juga sama, ada objektif dan ada okuler. Okulernya itu juga loop. Jadi loopnya kita pahami dulu supaya nanti tidak ada persoalan pada soal-soal berikutnya. Ya. Sebuah loop memiliki kekuatan 10 dioptri. Berarti ini kan diketahui. P sama dengan 10 dioptri. Dioptri itu bisa disingkat dengan D atau dengan huruf kecil itu DPT. Ya, pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Kalau P sama dengan 10 dioptri, ya, otomatis kita akan mengetahui bahwa F, ya, P kan sama dengan 1/F, ya, ya, P sama dengan 1/F, berarti kalau F kan sama dengan 1/P, 1/10 meter, ya, berarti sama dengan ini F-nya 10 cm. Ya, dari situ kita ketahui. Pakai harus dijawab, ya nggak apa-apa. Seorang pengamat bermata normal, ya. Pengamat itu bermata normal. Kalau bermata normal, itu SN sama dengan berapa? Harus hafal ya, dihafalkan nih. 25 cm. Nah, loop tersebut. Tentukan letak benda dan perbesaran loop tersebut. Ditanya, letak benda itu kan S. Perbesaran itu N. Ya. Nah, tentukan letak benda dan perbesaran loop tersebut untuk A ya.
Yang A, ini ada keterangan mata tidak berakomodasi. Saat mata tidak berakomodasi, kita harus tahu apa kunci mata tidak berakomodasi. Untuk matanya apa? Ayo. S sama dengan F. Ya, kalau S, karena kalau benda di F bayangnya tak terhingga. Mata tidak berakomodasi itu melihat jauh. Terus yang B, mata berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum, itu adalah kuncinya apa? S aksen, ya, itu sama dengan min Sn. Ya, sama dengan berapa? Min 25 cm. C, mata berakomodasi pada jarak 40 cm. Nah, berarti ini kan S aksen sama dengan min 40 cm. Ya, kita mulai jawab. Ya, yang pertama kan ditanyakan S, ya, yang A. S kan sama dengan F. Berarti sama dengan 10 cm. Oke. M. M itu sama dengan apa? Ayo. Sn per F. Sn berapa? 25 bagi 10 cm cuma satunya ya. Berarti 2,5 kali. Sekarang kita cari B. Ya, oke. B itu kan S aksen sudah diketahui ini sekian. Kita tanyakan S. Anda tahu ya. Anda bisa memakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Boleh. Jadi 1/F sama dengan 1/S. Ini rumus dasar ya. Plus 1/S aksen. Ini boleh. Atau langsung digunakan rumus dinamakan S sama dengan S aksen F per S aksen min F. Sama saja ya. Boleh memakai rumus ini, boleh memakai rumus ini. Oke. Kita masukkan di sini. S aksen itu kan min 25. Ini kan min 25. FV 10 per min 25 min 10. Oke. Berarti S sama dengan ini kan min 25 kali 10. Ini perkurang standar pas ya. Min 35. Min sama min kan habis. Ya, oke. Ini kita coret ini. 25 sama 35. Dibagi dan 5. Ini kan 5, ini 7. Ya, Ra. Berarti dapat berapa? Min positif. 5 kali 10, 50 dibagi 7. Berarti 7/7 cm. Itu SC. Oke. Selanjutnya, perbesarannya M. Ini kita buat X saja ya. S aksen atau ini kita buat X. Jadi X sama dengan min 4. X-nya 40 cm, bukan. X-nya 40 cm. Ya. Jadi ini M sama dengan untuk mata berakomodasi maksimum Sn per F plus 1. Sn-nya 25 dibagi 10 plus 1. Nah, berapa? 2 bagi 5, 2,5. Tambah 1. 3
setengah kali. Kita lanjutkan yang C. Ya, yang C itu barang sudah sekian, berarti kan sama menggunakan rumus ini. Ya, oke. S sama dengan S aksen F per S aksen min F. S aksen itu didapatkan min 40 FV 10 per min 40 min 10. Didapat berapa? Itu kan min 40 kali 10 per ini min 50. Contohnya kita coret ini. Min bagi min positif. Berarti S-nya didapatkan berapa? 8 ya. 40 bagi 5. 8 cm. Oke. M-nya berapa? M sama dengan Sn per F plus apa? X per F ya. Bentar. Sn. Sn-nya 25. F-nya 10 plus X-nya 40 ya per 10. Coba ini saya sang sini 25 bagi 10 2,5 tambah 4 bisa bersekali ya. Berarti berapa? 6,5. Nah, itu. Oke. Ini sudah kita selesaikan dengan penyelesaian saya di sini. Saat ini kita lihat penyelesaian saya. Kita cek ini. Semua sudah selesaikan. Ini jawaban saya semalam. Kita selesaikan. Ya, kesalahan saya ya. Bukan per F ya. Maaf ya. Saya lupa di sini. Sn per F, Sn per X ya. Ini ada kesalahan saya, maaf. Saya lupa ini. Maaf kelupaan saya. N sama dengan Sn per F plus Sn per X. Sn itu berarti 25 dibagi 10 ditambah ini 25, X-nya 40. Oke. 25 bagi 40 ini dibagi 5. Ini 5, ini 8.
25 dibagi 10 itu 2,5. 5 dibagi 8 itu 0,625 kita apa ya? Berarti 3,125 kali ya. Maaf kesalahan di sini tadi. Saya udah kerjain. Ya. Udah ini penyelesaiannya pada lab. Jadi nanti sewaktu kamu menyelesaikan soal, kalau saat di lab bagian apa besaran pada jarak S dan itu ada nggak ada masalah? Ya. Oke. Sekarang setelah ini selesai, Anda nanti tidak usah ditulis hari ini. Setelah ini nanti direkam, rekamannya nanti kita kirim, baru kamu bisa nulis ya. Jawabannya bagaimana. Oke. Kita hapus. Ya. Kita bicarakan mikroskop. Mikroskop itu mempunyai dua buah lensa. Adalah lensa apa? Objektif dan lensa okuler. Objektif itu dekat dengan benda. Okuler itu dekat dengan mata. Itu ya, itu kuncinya yang sudah bicarakan di sini. Sekarang kita bicarakan yang objektif dulu. Ya. Mikroskop itu kan tujuannya melihat benda kecil kan, supaya bisa kelihatan. Berarti memperbesar benda. Berarti besar. Oke. Dan bayangannya itu nyata. Supaya bayangan nyata, maka benda itu harus diletakkan pada ruang 2. Benda di ruang 2. Objektif. Maka bayangannya di ruang 3. Sifat bayangan bagaimana? Apa? Berarti diperbesar mesti. Terus nyata. Ya. Kan benda yang nyata, bayangan yang nyata. Benda nyata, bayangan nyata mesti ngapa? Terbalik. Itulah ya. Itu kuncinya. Terus rumus yang otomatis yang sering dipakai di sini pada objektif itu biasanya kita nyari perbesaran. Perbesaran itu kan M. M-nya ini karena lensanya objektif, berarti ini M-nya MOB. Sama dengan ya, F aksen OB per FOB. Oke. Oke ya. Kita ingatkan di sini kita kata rumus ini. Oke. Yang nganggo F bagaimana? Nah, nek S aksen OB per SOB. S aksen OB itu kan di atas. Jarak. Berarti namanya bisa nih S aksen OB min F per F. Itu. Dan pakai F. Nah, SOB ini di bawah. Bisa juga F per SOB min F. Ya, yang sering dipakai ini. Saya kembangkan. Oke. Ya. Nah, setelah dari sini, ini otomatis Anda bisa cari ke sini. Kalau Anda misalkan soal, ya. Terus, ini cari yang pertama kali itu, kamu biasanya nyari MOB nih, carian yang pertama. Terus, pencarian yang kedua, itu kamu nyari SSN OB, itu otomatis, oke. Jadi, kan kita melihat dari rumus ini.
Oke. Sekarang dari rumus ini kami bisa mencari S aksen B kan? Nah, aksen B kita cari aja. M sudah ketemu. Kalau M sudah ketemu, kamu tinggal nyari S aksen OB. Sama dengan apa? MOB kali SOB. Sekarang kita udah ya, ini hanya ini yang harus Anda cari di situ. Pasti di objektif itu. Nanti kita berikan contoh soal ini. Sekarang kita bicara di okuler. Okuler itu bersifat sebagai loop. Ya sudah kita bahas tadi di atas. Di contoh soal tadi itu. Tadi ada kesannya C saya ya. Nanti perbesaran untuk beda-beda X, Sn per F plus Sn per X. Saya tadi kualik ya. Maaf itu. Oke. Di okuler ya. Itu. Jadi okuler ini silahkan Anda kembali ke lensa okuler. Dari perbesarannya ya seperti tadi. Ya. Okuler itu kita bagi untuk mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi, itu kunci mata tidak berakomodasi adalah apa? S apa? SOK. Karena lensa okuler itu sama dengan FOK. Oke. Ya. Terus mata berakomodasi maksimum, itu kuncinya apa? Kalau berakomodasi maksimum, kuncinya adalah S aksen OK sama dengan min Sn. Sn bila tidak diketahui, dianggap 25. Ya, kita ngecek dulu teman ada yang masuk ya. Ada yang masuk enggak? Ini aplikasi ini. Enggak ada ya, enggak ada yang masuk lagi. Kalau nanti hanya ngecek kalau ada yang masuk itu loh. Ada ini. Selamat bergabung. Yang baru saja masuk, saya ngecek ini ya. Ya. Dua siswa yang sudah gabung. Kita akan lanjutkan kembali. Ya, mata berakomodasi maksimum itu SN OK sama SN. Terus biasanya kita perbesaran dia sudah ketahui ya. Tadi perbesarannya MOK sama dengan SN per F plus 1. Terus kalau mencari SOK kan F ini FOK sebetulnya ya. Mencari SOK saya bisa menggunakan ini. S aksen OK kali FOK per S aksen OK min FOK. Seperti contoh tadi. Oke. Terus mata berakomodasi pada jarak X. Ya, mata berakomodasi pada jarak X itu apa? S aksen OK sama dengan min X. Ya. Terus MOK ini berapa?
Sn per FOK ditambah ini Sn per X. Kalau kita mencari SOK, ya sama dengan di sini. Itu. Kita cari. SSNOK, FOK per SSNOK min FOK. Ini mencari SOK, S sama S aksen podo ya. Kalau mencari S aksen, ini ganti nyari S aksen ini S. S aksen OK sama dengan gitu loh. SOK kali FOK per SOK min FOK gitu ya. Ini kita sudah bicarakan untuk masing-masing apa? Lensa. Sekarang kan dalam mikroskop itu kan gabungan dari objektif dan okuler. Ya, mikroskop itu gabungan. Jadi kalau mikroskop itu rumusnya yang sering keluar itu perbesaran N. Perbesaran itu tadi dari perbesaran dari dua buah lensa. MOB kali N OK. Gitu ya. Terus D kuwi panjang tobus atau panjang mikroskop gitu loh. Panjang mikroskop itu ngukurnya dari jarak lensa objektif dan lensa okuler. Maka D itu sama dengan S aksen OB ditambah S OK. Ini yang keluar ini. Ya. Juga ada memahami dari sini. Oke. Ya. Oke. Oke ya. Seperti ini. Yang Anda pahami secara ringkas. Sekarang kita hapus ini ya. Sini ping ya. Ya, ada. Kita sini ping kita potong ini. Oke ya. Kita bicarakan tentang soal ini dan saya tidak akan nulis diketahui dan detailnya sudah tahu. Berarti kalau gambar seperti ini yang diketahui apa ini? Ini adalah SOB. Nah ini FOB. Ya, kita kan nggak tahu soalnya ini. Tadi tidak dipikir soal otomatis. Otomatis kita mencari MOB jalan dulu. MOB sama dengan ya, karena FOB dan SOB itu. Jadi
FOB per SOB min FOB. FOB ini berapa? 2. SOB ini 2,2. Dikurangi 2. Jadi berapa? 2 dibagi 0,2. Ketemunya 10. Ya, 10 kali. Setelah ini kita langsung otomatis nyari S aksen OB. Karena kita tahu langsung cepat. MOB kali S OB. Oke. MOB ini kan 10. SOB ini 2,2. Berarti dapat berapa? 22 cm. Oke. Ini berarti untuk objek itu sudah selesai nih. Sekarang kita bicara di okuler. Oke. Kalau ini garis, ini sejajar, berarti mata tidak berakomodasi. Kalau ini sejajar, mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi itu apa? Berarti SOK sama dengan FOK. Nah, FOK ini berapa? 8 cm. Oke? Coba kita baca. Jika berkas yang keluar dari lensa okular merupakan berkas jajar, ini sejajar, berarti dia tidak berakomodasi. Berarti jarak antara lensa objektif dan okuler. Loh, jarak lensa D kan? Ini cari perbedaan juga bisa. D sama dengan S aksen OB ditambah S OK. Berarti apa? 22 ditambah 8. 30 cm. Temu ya. Dash, gitu ya. Ya, kita cek lagi kalau dia masuk. Ya, temu. Ya, ini ada 2 yang masuk. Maaf, saya tidak. Selamat bergabung 2 siswa. Ya. Ya, ini kita udah bahaskan di situ. Ya. Selanjutnya, kita berikan contoh soal lagi ya. Anda tahu, Anda kan gampang. Dan ini ya, begitu mudahnya untuk misalkan. Kalau ini dicari perbesarannya bagaimana? Kamu kan bisa mencari MOK-nya. Ditanyakan MOK, mata tidak berakomodasi SN per FOK. S-nya tidak diketahui kan 25. FOK-nya 8. Itu kan 25 bagi 8. Kan udah tahu itu. Ya. Itu. Berarti ME sama dengan MOB kali MOK. Itu ya. Langsung ketemu ya. Kalau ditanyakan. Gitu loh. Oke. Ini mata, ini jajar ini mata tidak berfungsi. Ini, saya kita bicarakan yang ini. Oke. Ya. Ini sekarang ini. Seorang siswa SNN 25 cm melakukan percobaan menggunakan mikroskop dengan data seperti diagram. Oke. Ya. Kita potong nih ya. Ya, ntar. Tak gambar soal ini selesai. Ambil soal.
Oke. Kita lihat dulu. Temennya akan masuk, ya masuk. Mungkin ada ini. Ada suara. Sini pintu sudah. Nah, ya. Ini laptop saya error nih pakai laptopnya Pak Raffi. Ya, udah. Sehingga tinggal dikit nanti malah waktunya habis. Ya kita tinggalkan aja yang belum, nanti bisa biarin lihat melalui apa? Rekaman ini. Ya, kalau seperti ini kan nggak jajar. Jadi mata berakomodasi dengan data dengan diagram gitu loh. Ini berakomodasi maksimum. Nah, SOB-nya diketahui, FOB diketahui. Ya, Ra. Kamu otomatis kan tadi cari MOB. MOB sama dengan apa? FOB per SOB min FOB. Nah, FOB ini berapa? 1. Ya, Ra. SOB ini 1,2 dikurangi 1. Berarti 1 per 0,2 sama dengan 5 kali. Ya. Ya, kalau ada sisa masuk lagi. Ya, oke ya. Ini bisa ngerti. Nek kita nyari S aksen UB lebih, kan gampang. S aksen UB sama dengan ini. Kita belum tahu soalnya loh ya. MOB kali SOB itu loh. Berarti kan 5 kali 1,2 sama dengan 6 cm. Oke. Ini tanya kebesaran. Oke. Tanya pertanyaan tak. Berarti MOK kan? Tidak keterangan, berarti berakomodasi maksimum menjadi SN per F plus 1. SN-nya kan 25. F-nya ini loh, F bukan nih. 5 tambah 1. 25 bagi 5, 5 tambah 1, 6. 6 kali. Berarti ME sama dengan MOB kalikan MOK. MOB ini Anda sudah tahu 5 kali 6. Berarti sama dengan 30 kali. Gampang kan untuk mengerjakannya? Dan silakan nih contoh ini dan di fisika buka gereja, di psikologi, mikroskop itu ada 10 contoh soal. Semoga Anda bisa memahami dari soal yang saya buat. Oke. Kita selesaikan di sini. Oke. Kita bicarakan untuk teropong. Nanti teropong lainnya satu teropong untuk teropong bintang, teropong panggung bicara sendiri aja ya. Kita bicara teropong. Teropong itu hanya begitu sederhana sekali. Biasanya saat saya keluar itu adalah teropong bintang. Teropongnya di sini teropong bintang. Tapi di contoh soal ada teropong bumi ya. Nanti pelajaran teropong bumi rumusnya. Kita nggak akan kerja semua karena tinggal 10 menit. Ya. Pada teropong bintang itu, bintang kan letaknya jauh kan. Nggak ada yang bintang letaknya dekat. Jadi lensa yang untuk dekat dengan bintang itu tetap jauh. Itu kan namanya lensa objektif. Ya, benda bayangnya bagaimana? Ya. Bendanya kan jauh sekali. Ya. Maka untuk bintang itu pada objektifnya, pada lensa objektif,
SOB-nya itu tak terhingga. Maka S aksen OB-nya mesti sama dengan FOB. Itu ya. Sekarang kalau okuler. Nah, okuler itu loop. Anda tahu cara loop. Nah, di sini, di okuler ini kita akan berikan hanya mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi aja ya. Mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi itu syaratnya apa? SOK-nya sama dengan FOK. Ya. Mata berakomodasi tadi maksimum syaratnya apa? Nah, tadi S aksen OK sama dengan min SN. Terus bagaimana untuk teropong? Ini kan teropong bagi objektif dan okuler. Untuk teropong secara umum, ya, untuk mata tidak berakomodasi, apa? D-nya, D itu jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, itu sama dengan FOB ditambah FOK. Ya. Perbesarannya sama dengan FOB per FOK. Ya. Terus berikutnya, mata berakomodasi. Berakomodasi. Ini baik maksimum atau tidak ya. Intinya sama. Bahwa D itu sama dengan FOB plus SOK. Kamu tahu dari SOK tadi di contoh soal tadi PR yang kemarin, ya. M sama dengan FOB per SOK gitu. Ini untuk teropong, ya. Itu aja sepintas di sini. Waktu tinggal 6 menit, kita berikan contoh soal. Kita hapus ya. 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 Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dan okuler 1,75 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus. Berarti ini kan diketahui, ya, FOB, ya, dan ini FOK. Panjang teropong, ingat, panjang teropong kan D. Kenapa? FOB ditambah FOK. Anda kan cepat dapat ini. 175 ditambah 25. Ketemu berapa? 200 cm. Ya kan? Nah, perbesarannya berapa? M. Itu sama dengan apa? FOB per FOK. Oke ya. FOB-nya diketahui 175. Nah, FOK-nya 25.
5. 175 bagi 25 sama dengan 7 kali. Ya, jadi kita dapatkan ini. D-nya dapatkan 200 cm, D-nya dengan 7 kali. Ya, berarti sudah bisa ketemu di sini. Oke ya, gitu didapatkan ya. FOB dibagi FOK. Gitu ya. Ya. Ya ini ada pengawas di sini. Ya ngerti ya. Ya enggak. Ya. Berarti pengen di soal ini 200 cm. Ini yang benar nih ya. Ini ada yang benar. Ini 250. Ya. Jadi harusnya ini 200 ya. Oke. Berarti temennya ini. Ya, ini kesalahan ya. Oke. Gitu, nanti silakan Anda bicara soal-soal yang berikutnya. Anda bisa mengamati satu problemnya itu, ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan anak saya? Salah tadi ya. Oke. Ya. Kita lihat sekarang absen berikutnya yang kedua. Oke. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Boten, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.